ready. No one ever is. We don't get to choose our time. Death is what gives life meaning. To know your days are numbered. Your time is short. Pernah nggak sih kamu berhadapan dengan keputusan etis yang sangat sulit di kehidupan nyata? Keputusan yang bikin kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi ragu. Iya betul. Maksudnya situasi di mana kamu sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu bingung gimana cara mengevaluasi informasinya. Itu posisi yang sangat menjebak sebenarnya. Sangat menjebak. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan membedah materi dari sebuah catatan yang sangat memikat. Judulnya, Bedah Buku Filsafat Dr. Strange bagian 5. Kedengarannya seperti kita cuma mau bahas teori film pahlawan super ya. Memang awalnya terkesan begitu, tapi misi sesi kita hari ini jauh lebih besar dari sekedar film. Kita akan pakai dunia Dr. Strange ini sebagai lensa untuk memahami epistemologi. Cabang filsafat tentang pengetahuan. Dalam pengambilan keputusan etis kamu sehari-hari. Dan di akhir nanti kita akan lihat kenapa Dr. Strange terbukti lebih berbudi luhur secara moral dan intelektual dibandingkan karakter lain seperti Mordo atau Caecilius. Yang sangat menarik di sini adalah kalau kita lihat era banjir informasi yang kamu hadapi setiap hari saat ini. Wah, itu tiap buka ponsel pasti ada saja ya. Benar. Ada pepatah lama yang bilang, bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Tapi di era sekarang, pepatah itu harus diubah total menjadi bukan hanya apa yang kamu ketahui, tapi bagaimana kamu mengetahuinya. Bagaimana kamu mengetahuinya, itu poin yang sangat kuat. Iya, karena cara kamu memproses sebuah informasi, niat di baliknya, dan karaktermu saat menyaring data tersebut, itulah yang sebenarnya menentukan kualitas etik kamu. Setuju. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke filsafatnya, kita harus bahas satu konsep penting nih, konsep tentang pengetahuan terlarang. Sebuah konsep yang usianya mungkin setua peradaban manusia. Benar banget. Dalam mitologi dan sejarah kita, ide tentang pengetahuan yang tidak boleh disentuh itu sangat kuat. Coba kita ingat lagi kisah Adam dan Hawa. Mereka diusir karena buah dari pohon pengetahuan. Persis. Atau kalau kita lompat ke mitologi Yunani, ada kisah Prometheus. Dia dihukum selamanya cuma karena mencuri api yang melambangkan pengetahuan untuk diberikan ke manusia. Dan pertanyaan filosofisnya selalu sama. Apakah ada batasnya? Apakah pengetahuan itu sendiri yang jahat atau manusianya? Nah, oke, mari kita bedah ini. Di dalam semesta Dr. Strange, objek yang merepresentasikan ini adalah Kitab Cagliostro. Buku yang isinya ilmu sihir gelap dan manipulasi waktu. Iya, buku yang sangat berbahaya. Bagi karakter Caecilius, buku ini dipakai untuk mencoba mengakhiri kematian dengan membuka portal ke dimensi kegelapan. Yang mana risikonya adalah menghancurkan seluruh dunia. Betul, itu ekstrim pertama. Lalu ada ekstrim kedua, yaitu karakter Mordo. Buat Mordo, buku ini isinya mantra yang melanggar hukum alam. Jadi penggunaannya tidak bisa diterima sama sekali, titik. Terlepas dari niat baik apapun. Tapi pandangan yang paling menantang justru datang dari tokoh sang leluhur, atau The Ancient One, dan tentunya Dr. Strange sendiri. Mereka menggunakan pengetahuan dari kitab yang sama kan? Benar. Mereka menggunakannya untuk mencegah ancaman kosmik yang lebih besar dan menyelamatkan umat manusia. Disinilah dilema filsafatnya muncul. Jika sebuah pengetahuan bisa membawa bencana, apakah harus dilarang mutlak? Sesuatu yang Mordo yakini. Tapi jika pengetahuan itu bisa mencegah bencana yang lebih besar, bukankah melarangnya adalah tindakan yang tidak bijaksana? Ada satu kutipan dari Master Wong yang menurut saya sangat relevan untuk pendengar kita. Kutipan yang membedah batasan itu ya? Tepat. Master Wong bilang, tidak ada pengetahuan di kamar Tarch yang terlarang, hanya praktik tertentu saja. No knowledge in Kamatage is forbidden, only certain practices. Those books are far too advanced for anyone other than the Sorcerer Supreme. Wow, jadi yang dilarang itu prakteknya, bukan pengetahuannya. Ini memisahkan antara data dengan cara kita menggunakannya. Dan ini membawa kita langsung ke konsep epistemologi kebajikan. Untuk memahami keputusan etis di dunia nyata, kita harus melihat akar filosofis dari etika Aristoteles. Etika Aristoteles ini yang membahas tentang jalan tengah itu, bukan?
Benar sekali. Aristoteles percaya bahwa tindakan yang baik itu bukan cuma soal hasil akhir yang bagus, tapi juga mencapainya dengan cara yang benar dan alasan yang benar. Ini yang disebut jalan tengah antara dua ekstrim. Kayak contoh klasik soal keberanian. Keberanian itu posisinya pas di tengah, antara sifat pengecut dan sifat nekat yang membabi buta. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, coba terapkan konsep jalan tengah ini ke cara kamu berpikir. Menurut catatan kita, ada 2 pendekatan utama dalam epistemologi kebajikan. Yang pertama adalah reliabilisme. Reliabilisme ini fokus pada keandalan kognitif, kan? Tepat. Ini murni soal mesin kognitif seseorang. Bayangkan orang yang punya ingatan fotografis atau penglihatan analitis yang sangat tajam untuk mengumpulkan fakta. Seperti analis data jenius di kantor yang bisa menemukan pola dari ribuan angka. Mereka sangat andal secara reliabilis. Tapi pintar saja tidak cukup. Disinilah pendekatan kedua masuk, yaitu responsibilisme. Responsibilisme ini fokus pada aspek etisnya ya. Betul. Memiliki keandalan kognitif saja tidak menjamin kebaikan. Bahkan penjahat super paling berbahaya pun biasanya sangat pintar dan andal. Iya juga. Responsibilisme menuntut kamu untuk menggunakan kemampuan tersebut secara bertanggung jawab secara moral. Filsuf James Montemarket merumuskan 3 ciri karakter moral epistemis agar seseorang bisa disebut berbudi luhur. Ciri yang pertama itu ketidakberpihakan. Maksudnya, seberapa pintarnya kita harus terbuka pada ide orang lain. Dan sadar bahwa diri sendiri bisa salah. Atau istilahnya, falibilitas. Ciri yang kedua adalah keberanian intelektual. Ini adalah kemauan untuk menguji berbagai alternatif dan berani menghadapi penentangan. Dan yang ketiga, ini yang paling susah, yaitu kemampuan menyatukan keduanya secara seimbang. Antara berani, tapi juga tidak memihak. Keseimbangan itulah jalan tengahnya. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Mari kita lihat gimana kegagalan mencapai keseimbangan ini terlihat pada murid-murid Kamar Taj. Cerminan dari kegagalan kita di kehidupan nyata saat mengambil keputusan. Coba kita bahas karakter Jonathan Pangborn dulu. Dia ini berhasil menguasai penyaluran energi dimensional ke tubuhnya. Secara reliabilis, dia sangat andal. Tapi dia pakai pengetahuan itu cuma buat menyembuhkan kelumpuhannya sendiri. Setelah itu, dia cuma main basket. Pengetahuannya murni hanya melayani kepentingan egoisnya. Dia gagal di aspek responsibilisme. Lalu kita punya Caecilius. Motivasinya ini lahir dari tragedi keluarganya. Dia punya gagasan bahwa dunia ini tidak harus mati. Kalau kita evaluasi, Caecilius sebenarnya punya keberanian intelektual. Dia berani menggali hal tabu demi tujuannya. Tapi dia gagal total dalam hal ketidakberpihakan. Gagal total ya. Dia jadi sangat buta. Ada momen di mana dia menganggap orang-orang tak berdosa yang dia bunuh itu cuma sekedar debu kecil. What about the people you killed? Tiny, momentary specks within an indifferent universe. Debu kecil dan fana dalam alam semesta yang tak punya belas kasih. Itu kata-kata Caecilius. Itu ngeri banget. Ketika orang merasa punya tujuan mulia tapi hilang empati, manusia lain cuma dianggap statistik. Caecilius gagal menyeimbangkan keberaniannya dengan keterbukaan bahwa metodenya mungkin salah. Terus gimana dengan Mordo? Mordo kan karakternya sangat taat aturan. Bukankah kita butuh orang seperti dia untuk jaga ketertiban? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, masalah Mordo bukan pada aturannya. Masalahnya adalah dia terjebak pada ekstrim yang lain. Maksudnya ekstrim kekakuan? Betul. Dia gagal menemukan jalan tengah Aristoteles. Kekakuan epistemik Mordo ini sangat berbahaya. Kelihatan banget waktu dia menyuruh Strange untuk patuh buta ya. Dia bilang, percaya pada guru Anda dan jangan tersesat. Dia menuntut ketergantungan mutlak pada otoritas. Dia bahkan menyuruh Strange untuk berhenti bertanya dengan bilang, tidak ada lagi pertanyaan. Itu anti banget sama ketidakberpihakan ya. Dia menutup pikirannya dari kemungkinan alternatif. Dan puncaknya adalah ketika Mordo mengetahui bahwa sang leluhur, The Ancient One, menggunakan kekuatan dari dimensi kegelapan demi kebaikan. Dunia Mordo langsung runtuh karena itu. Iya, dia tidak bisa menerima kompromi etis apapun. Dia tidak bisa memproses paradoks itu, lalu menutup pikirannya dengan berkata, tagihan akan datang, selalu. Dia memilih untuk jadi kaku daripada mengerti konteksnya. Menarik sekali. Lalu pertanyaannya, mengapa Dr. Strange pada akhirnya disebut lebih berbudi luhur secara epistemologis?
Karena perjalanan karakternya menunjukkan evolusi yang sesungguhnya. Padahal di awal cerita Strange itu sangat arogan. Dia memang brilian secara reliabilis, punya ingatan fotografis, lulus dengan gelar PhD dan MD bersamaan. Dia bahkan bisa mendiagnosis pasien keracunan timbal hanya dari melihat sekilas. Padahal pasien itu dianggap sudah mati otak. Iya, tapi secara intelektual dia tertutup banget. Waktu ketemu sang leluhur pertama kali, dia malah mengejek penyembuhan melalui kepercayaan. Transformasi Strange terjadi saat momen titik baliknya, tepat sebelum sang leluhur meninggal. Percakapan di balkon rumah sakit itu. Benar. You have such a capacity for goodness. You always excelled, but not because you crave success, but because of your fear of failure. It's what made me a great doctor. It's precisely what kept you from greatness. Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. It's not about you. Sang leluhur memberinya pencerahan etis. Dia bilang, kamu selalu berprestasi bukan karena mendambakan kesuksesan, tetapi karena takut gagal. Kesombongan dan ketakutan akan menghalangi Anda untuk belajar pelajaran yang paling sederhana dan paling penting. Dan pelajaran terpenting itu adalah, ini bukan selalu tentang Anda. Wah, ini bukan selalu tentang Anda. Kalimat itu menampar egonya Strange. Dan itu mengubah cara dia memvalidasi pengetahuannya. Jadi, apa makna dari semua ini buat kamu yang lagi dengerin? Strange itu bisa saja pakai pengetahuannya kayak Pangborn. Dia bisa sembuhkan tangannya, lalu balik jadi dokter kaya raya. Tapi, dia memilih memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dia mengintegrasikan pengetahuan lama dari sains dengan pengetahuan baru dari sihir. Dan dia berani menggunakan pengetahuan terlarang dari kitab Cagliostro. Tapi kali ini, dia berani mengambil resiko itu murni demi menyelamatkan umat manusia. Bukan demi egonya sendiri. Strange menemukan keseimbangan yang gagal dicapai oleh Mordo dan Caecilius. Dia menggabungkan fleksibilitas pemikiran dengan kekuatan prinsip etis. Dia memiliki ketidakberpihakan untuk mau belajar hal yang bertentangan dengan logika medisnya. Dan dia punya keberanian intelektual untuk melanggar aturan dogmatis Mordo demi kebaikan yang lebih besar. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya buat kehidupan kita sehari-hari nih, menjadi orang yang berpengetahuan luas itu bukan cuma soal seberapa banyak artikel atau jurnal yang bisa kamu ingat. Bukan cuma keandalan kognitif. Betul, tapi tentang bagaimana kamu memproses informasi tersebut, tentang kemampuan menyadari batasan dirimu atau ketidakberpihakan, dan berani ambil keputusan sulit di saat krisis demi kebaikan bersama. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apa itu? Kalau kita kembali ke pandangan Aristoteles dari sumber materi kita, karakter yang benar-benar berbudi luhur itu tidak dinilai dari satu kali tindakan kebaikan saja. Berarti harus berkelanjutan ya? Tepat. Kebajikan itu adalah sebuah cara hidup. Sesuatu yang membutuhkan konsistensi terus-menerus. Dr. Strange mungkin sudah membuat satu keputusan etis yang luar biasa kali ini. Tapi, pertanyaannya untuk kamu yang sedang dengerin sesi ini. Ya, saat kamu menutup audio ini, dan kembali ke mejamu, ke kehidupan nyata yang penuh informasi dan dilema etis, mampukah kamu menjadikan kebijaksanaan epistemologis ini sebagai kebiasaan? Dan bukan sekadar pencapaian satu kali saja. Pertanyaan penutup yang sangat memprovokasi pikiran. Menjadi bijaksana adalah latihan seumur hidup. Terima kasih banyak sudah ikut membedah materi yang luar biasa ini bersama kami. Semoga kamu bisa membawa konsep jalan tengah ini kemanapun kamu melangkah. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya, dan teruslah bertanya, bukan cuma apa yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu mengetahuinya. Yeah, you really should have stolen the whole book because the warnings come after the spells. Oh, it's funny.